Shalom saudara-saudaraku. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian Kristen hari ini, Kamis 13 Januari 2022. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih memiliki kesempatan untuk dapat mengenal, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Pada saat ini kita rindu lebih lagi diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan, diajar, dan mengalami pengertian-pengertian yang baru tentang kebenaran firman-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu di atas seluruh kami, anak-anak-Mu dimanapun saat ini kami berada. Kami rindu mendengar firman Tuhan, sabda-Mu yang kudus, sehingga kami dapat diubahkan, diperlengkapi, dibangun dan diperbaharui oleh setiap pemikiran kami yang lama. Tuhan, kami mau memiliki cara pandang Kristus di dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Allah. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau terus memimpin kami, membimbing kami, bahkan membawa kami untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, yang sanggup memberikan kami pengharapan di dalam kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah Milikilah karakter Kristus, yang tertulis di dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7. Nah, saudara, saya akan membacakannya buat kita semua. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Menjadi seorang pelayan Tuhan tentu bukanlah suatu pekerjaan yang main-main dan mudah untuk dilakukan. Terlebih lagi, pelayan Tuhan tidak bisa dipilih dengan sembarangan. Paulus sangat menegaskan hal ini, mengingatkan pada waktu itu banyak pengajar sesat yang muncul. Paulus tidak ingin pemberitaan Injil yang menyelamatkan dilemahkan dengan sifat-sifat para penilik yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu,
Agar Injil dapat diberitakan dengan baik, para penilik atau pemimpin jemaat harus dipilih secara selektif. Ada beberapa syarat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Pertama, untuk hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya, dia harus tak bercacat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, peramah, pendamai, dan mempunyai nama baik. Dia bukan peminum, pemarah, hamba uang, atau orang yang baru bertobat. Hal-hal ini sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin jemaat. Sebab sebelum mengajar dan membimbing orang lain, dia harus terlebih dahulu menunjukkan tingkah laku dan kerohanian yang benar. Kedua, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, seperti hanya memiliki satu istri, menjadi kepala keluarga yang baik, serta disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bagi Paulus, hal ini tidak kalah penting, sebab dia harus bisa memimpin keluarga yang lebih kecil terlebih dahulu, barulah pemimpin keluarga yang lebih besar, yaitu jemaat Allah. Semua syarat ini tentu wajib diberlakukan hingga saat ini. Tujuannya adalah agar pemberitaan Injil tidak terhalang oleh karakter dari pemberita Injil itu sendiri. Namun, syarat-syarat itu juga perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, bukan hanya para pemimpin gereja. Mengingat bahwa pemberitaan Injil adalah tugas semua orang percaya. Karakter kita juga harus sesuai dengan Injil Kristus yang kita beritakan. Syarat penilik jemaat ini berasal dari Allah, karena Ia ingin yang terbaik bagi gerejanya, dan Roh-Nya lah yang akan mempersiapkan orang yang tepat. Bagi kita, Kristen dipanggil untuk menerapkan disiplin rohani yang murni dalam gereja kita, karena dasar kepemimpinan yang baik akan menghasilkan jemaat yang baik pula, seperti timbal balik. Oleh sebab itu, marilah kita semua berusaha memiliki karakter Kristus. Kita perlu menjaga nama baik dan menjadi teladan bagi orang lain. Ini harus dilakukan dengan kesungguhan, bukan dengan paksaan atau kemunafikan. Dengan demikian, kita tidak dihujat orang dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Demikianlah renungan untuk hari ini. Biarlah renungan singkat ini dapat mengubah cara pikir ataupun pola pikir kita. Kita boleh mengenal pribadi Tuhan Yesus, karakternya melalui firman Tuhan ini. Biar kita juga memiliki sikap, perasaan, bahkan tindakan yang seperti apa yang Tuhan mau. Memiliki syarat-syarat sebagai seorang penilik jemaat, bahkan sebagai orang percaya, dimanapun kita berada saat ini. Mari saudara-saudara, kita introspeksi diri. Kita bertobat dari setiap kehidupan yang lama, dari setiap perbuatan-perbuatan yang menentang kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan. Nah saudara, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Kami merasakan kedamaian, kami merasakan sukacita yang melimpah saat mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang akan terus mengubah, mendidik kami, dan Engkau yang bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba-Mu untuk kami terus memiliki karakter Kristus.
Mampukan kami Tuhan, kuatkan, teguhkan hati kami. Di dalam berbagai situasi keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, kami tetap mau bersama-sama dengan Tuhan. Kami menghormati Engkau sebagai Raja kami, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua bagian aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.